warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni yang telah membimbing dan mendidik kami. Kami sadar bahwa pekerjaan kami tidaklah sempurna, maka dari itu kami menerima semua kritik dan saran oleh para penonton semua. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan ini mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, prinsip demokrasi. Setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi seperti penjelasan singkat berikut ini. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan UUD atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. 4. Pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. 5. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh dipandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggar hukum harus mendapatkan hukuman yang tegas. 6. Jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. 7. Kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Kemudian, berikut beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip demokrasi oleh para ahli. Yang pertama, terdapat pendapat oleh Robert A. Dahl. Prinsip yang pertama ialah pejabat yang dipilih oleh rakyat. Kemudian yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan fair. Kemudian yang ketiga, hak pilih yang mencakup semua. Kemudian yang keempat, hak untuk menjadi calon suatu jabatan. Kemudian yang kelima, kebebasan untuk mengungkapkan diri baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang keenam, informasi alternatif. Dan yang terakhir, kebebasan membentuk asosiasi. Kemudian, pendapat yang kedua ialah pendapat oleh Rizwanda Imawan. Prinsip yang dikemukakannya, yang pertama, yaitu deliberatif, ialah mengutamakan musyawarah. Yang kedua, substantif, yaitu mengena ke akar permasalahan. Kemudian yang ketiga, partisipatif, yaitu melibatkan seluruh rakyat. C. Al-Amudi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9.
pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kemudian D. Agus Wiono. 1. Pemerintahan berdasarkan pada konstitusi. 2. Penyelenggaraan umum yang bebas, jujur, dan adil. 3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 4. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum. 5. Terselenggaranya peradilan yang tidak memihak. 6. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. 7. Kebebasan pers dan media massa. Berikut ini adalah ciri-ciri demokrasi. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasannya yaitu selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. 2. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. 3. Mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan oleh anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Baiklah, sekarang kita akan masuk lagi ke dalam macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Di dalam demokrasi ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi formal secara hukum memandang setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu memiliki kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini juga biasa disebut demokrasi liberal. Yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material memandang setiap manusia memiliki kesamaan di dalam bidang sosial ekonomi, sehingga kesamaan di dalam bidang politik bukan lagi prioritas. Dan yang ketiga adalah demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari 2 demokrasi sebelumnya, di mana demokrasi ini menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menetapkan kesetaraan derajat dan juga hak setiap orang. Kedua, model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada 2. Yang pertama, demokrasi secara langsung, yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan seperti pemilu. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung yaitu sistem pemerintahan yang tidak melibatkan rakyat secara langsung, melainkan melalui wakil rakyat, yaitu seperti DPR, DPRD, dan DPD.